Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi hidayah, masih diberi nikmah, masih diberi taufik inayah, sehingga pada detik ini alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi tetap iman Islam, dan akhirnya kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini insyaallah memasuki puasa yang kelima. Kita hanya berdoa mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa ini dengan khusyuk dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas yakni tentang hubungan antara puasa dengan takwa. Sebelum kita memulai materi kita, perlu kita ketahui bahwa yang namanya puasa, oke lah, semua sudah kira-kira wis paham kabeh. Semua sudah paham apa itu puasa. Tapi kita jelaskan lagi. Puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan sesuatu hal yang membatalkan puasa, seperti merokok, seperti muntah nggak disengaja, itu adalah puasa. Selanjutnya, apa itu takwa? Menurut Imam Ghazali, ini menurut Imam Ghazali adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yang artinya adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Sekarang apa hubungannya? Perlu kita ketahui bahwa yang namanya manusia dari pabriknya sono diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu punya dua hal. Yang pertama adalah manusia punya akal. Yang pertama. Yang kedua adalah manusia punya nafsu. Dari sono sudah seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya nafsu, itu tidak ada. Kecuali tanda kutip, tanda kutip. Oke. Jadi manusia itu punya nafsu, kali punya akal. Nafsu ini bagaimana? Apa sih nafsu ini? Nafsu adalah dorongan emosional, atau pinaing ngomong basa Jawa nih, itu kepengenan, pengen, itu jenenge nafsu. Jadi sing jenenge nafsu niku kepengenan. Nah, ngomongnya masalah kepengenan itu wonten kalih. Yang pertama adalah keinginan yang positif,
Yang kedua adalah keinginan negatif. Kita bahas dulu keinginan yang positif. Contoh, kalau kita lapar, kira-kira kita pingin apa? Makan ya? Oke, jadi kita punya nafsu yang namanya nafsu makan ketika kita lapar. Kalau kita haus, kita pengen minum. Jadi manusia punya nafsu pengen minum, nafsu. Ada nafsu biologis dan nafsu-nafsu yang lain. Ya di sini paham ya. Jadi manusia itu punya onderdil asli dari sono, yaitu punya akal kali punya nafsu. Dan nafsu niki, ya, nafsu niki ibarat bocah cilik, bahasa Jawanya, ibarat bocah cilik sing wayahe disapeh tapi randang disapeh. Nafsu niku ibaratnya bocah cilik. Saya ulang lagi nggih. Nafsu niku ibaratnya bocah cilik. Ketika seorang anak sudah waktunya nyapeh kok dereng disapeh, niku kira-kira sampai kapanpun itu tidak akan tersapai. Nafsu juga seperti itu. Nafsu kalau setiap hari kita turuti, waktunya nyapeh, waktunya nyetok, waktunya stop dulu nafsu, kok tetap kita jalani, nafsu akan selamanya berjalan. Contoh, alhamdulillah sekarang ini ada fenomenal yang namanya game online. Ibaratnya salah lagi, nafsu ibaratnya anak kecil yang belum disapih. Lagi, nafsu ibaratnya anak kecil, wae nyapeh yo disapeh, wae dereng. Oke. Ketika seorang anak kok main game online, itulah Allahu Akbar. Ya, suara adzan. Ada suara adzan. Ini ibaratnya nafsu niki keinginan kok boten disape, dilosne. Oke, tetap main. La ilaha illallah, adzan entek. Panggah dolanan. Ya, panggah dolanan. Terus pujian Allahumma ghfirli, panggah dolanan. Orang dan disampai nafsu gitu, buat nanti umat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cek panggah dolanan po. Nek mboten disampai, yo panggah dolanan. Terus matur ngoten. Astagfirullahaladzim. Wis piritan nih mami. HP panggah dicekel. Ketokin nafsu. Nek mboten disampai, bahayanya seperti itu. Bahkan kalau panggah imam wis mulai dhuwure entek, ngasare entek, yo panggah dolanan. Disitulah yang perlu diwaspadai, yang perlu kita didik itu adalah, yang perlu kita kendalikan itu adalah nafsu. Makanya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih dua bekal onderdil, ada nafsu, ada akal. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, untuk puasa sendiri itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
mengatakan kullu amali ibni adama lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih, yang artinya setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, hadirin hadirat rahimakumullah, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur sampai detik ini, marilah kita sebisa mungkin untuk berpuasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, karena bagaimanapun yang namanya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.